Hai, selamat datang di channel ini. Nah guys, untuk akhir-akhir ini memang ya seluruh dunia itu dihebohkan dengan sebuah pertandingan olahraga bulu tangkis. Jadi jangan heran ya jika hampir semua media saat ini dipenuhi dengan pembahasan ini. Mungkin lagi trending topik ya sahabat? Kali ini Mimin gak mau kalah dengan media lainnya. Mimin akan membahas sedikit tentang kisah hidup atlet bulu tangkis yang terlahir dari keluarga miskin, Apriani Rahayu. Yuk simak bareng-bareng. Namun jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan notifikasi lonceng di bawah ini, agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar selebriti. Number 1. Mengenal sosok Apriani. Ganda putri Indonesia, Grecia Poli dan Apriani Rahayu telah berhasil meraih sebuah medali emas cabang olahraga badminton Olimpiade Tokyo 2020. Keduanya berhasil mendapatkan medali itu setelah mengalahkan pasangan Shen Hingchen dan Jia Yifan dari negeri Cina. Wanita yang nampak berpenampilan tomboy ini ternyata lahir di salah satu desa yang sangat kecil dan bisa dikatakan pelosok. Ia lahir di Lawulu, sebuah desa kecil yang sampai saat ini masih masuk dalam wilayah Kecamatan Anggaberi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jika berbicara tentang daerah ini, sepertinya sangat miris ya guys. Hampir tidak ada yang namanya istimewa dari desa tersebut. Bahkan bisa dikatakan desa ini sangat jauh dari pemukiman kota. Jadi di sana itu masih banyak beberapa fasilitas yang belum masuk hingga saat ini. Namun meski demikian, desa inilah yang telah melahirkan wanita berbakat ini. Meski dengan keterbatasan sebuah fasilitas, namun pada akhirnya ia mampu untuk bersaing dengan beberapa atlet handal lainnya yang terlahir di kota. Apriani lahir pada tanggal 29 April 1998. Jadi saat ini usianya masih sangat muda, yakni 24 tahun. Ia dilahirkan dari pasangan suami istri yang bernama Amiruddin dan Siti Jauhar. Pasangan suami istri ini juga diketahui tidak memiliki kekayaan yang berlimpah. Bahkan keluarga ini banyak yang mengatakan jika hidup dalam kekurangan. Kini Tuhan sudah membalikkan itu semua. Yang dulunya mereka berada di puncak bawah, kini sudah bisa mencapai puncak atas kehidupan. Semoga dengan itu, Riani bisa membahagiakan orang tuanya dan menjadi kebanggaannya. Di balik senyumannya dan kesuksesannya saat ini, banyak banget jalan terjal yang harus ia lewati dalam meniti karirnya tersebut. Tak mudah menjadi sosok pemenang seperti saat ini. Butuh kerja keras dan usaha yang tak ada habisnya untuk meraih itu semua. Bahkan, mirisnya lagi, ia harus berjuang meraih mimpinya itu di tengah keterbatasan ekonomi keluarga. Bisa dibayangkan, seperti apa sulitnya dan jalannya menuju suksesnya itu. Number 2. Penuturan Apriani pada awak media. Wanita yang kerap disapa dengan Riani ini telah memaparkan pada semua awak media bagaimana perjalanan karirnya hingga bisa menjadi sukses seperti saat ini. Terlahir dari keluarga yang kurang mampu, membuat Riani kesulitan saat ingin membeli sebuah raket pada masa kecilnya. Ia bahkan sampai meminta sang ayah untuk membuatkan dirinya raket dari kayu agar hobinya itu bisa tersalurkan. Dengan raket buatan itu, Riani bermain dengan teman sebayanya. Namun tidak jarang yang mengolok-ngolok dirinya lantaran menggunakan raket seperti itu. Tidak sampai di situ saja. Pada saat ia masih duduk di bangku SD, ia terpaksa untuk membantu pekerjaan ibunya menjajakan sayur keliling di sekitar rumahnya. Jadi waktu untuk belajar dan bermain terpotong dengan kegiatan tersebut. Dari itulah, sempat sang ibu menjual emas satu-satunya yang ia miliki hanya demi membelikan Riani sebuah raket yang layak untuk dirinya.
Number 3. Awal berkarir di ajang olahraga. Riani diketahui mengawali karir profesionalnya di akhir tahun 2012 silam. Dari sejak itulah, prestasi dan bakat yang dimiliki oleh Riani semakin bersinar sejak berpasangan dengan Jauzafa Sugiarto yang tak lain adalah putri bungsu dari Icuk Sugiarto. Ia bahkan mendapatkan sebuah prestasi untuk kalangan taruna. Memang suatu kebanggaan di mana ia terpilih menjadi salah satu atlet wanita sebagai pembela tim Merah Putih dalam ajang kejuaraan nasional 2014 di Alor Star, Malaysia. Hampir beberapa tahun berpasangan dengan Jauza, namun akhirnya kini ia telah dialihkan dengan berpasangan dengan Rosita Putrisari. Namun banyak yang tidak menyangka dan bahkan bisa dibilang di luar dugaan orang banyak. Mereka telah berhasil memenangkan sebuah pertandingan melawan atlet dari Cina itu. Padahal, jika kalian tahu ya guys, pasangan Chen Hing Chen dan Chia Yifan merupakan pasangan yang banyak disegani lantaran telah beberapa kali mendapatkan sebuah penghargaan yang bergengsi. Mereka bahkan saat ini sudah beranjak dari garda putri ke senior. Jadi, tak heran jika banyak yang sungkan dengannya. Namun, siapa sangka jika pasangan Aryani dan Rosita akhirnya bisa mengalahkan pasangan tersebut loh. Hebat banget kan guys? Sejak sukses menggandeng Rosita menjadi runner-up itulah yang sampai menghantarkan Riani sukses menjadi Platnas PBSI Cipayu. Dari itulah, kemampuan dan bakat bermain bulu tangkisnya semakin diasah oleh beberapa pelatih hebat dan profesional. Jadi tak heran jika ia semakin berkualitas. Number 4. Hal buruk yang pernah terjadi pada Riani. Pada saat menjalankan sebuah pertandingan di semifinal lawan He Jiting dan De Yue dari Tiongkok, tiba-tiba konsentrasinya buyar kala itu juga. Setelah diselidiki, ternyata kejadian itu ada sangkut pautnya dengan kabar buruk yang menimpa keluarganya di kampung. Sang ibunda tercinta telah berpulang ke rahmatullah saat dia berada di lapangan pertandingan. Ia bahkan merasakan kesedihan yang teramat lantaran tidak bisa melihat mamanya untuk yang terakhir kalinya. Bayangkan saja, kala itu ia berada di Peru yang membutuhkan sebuah perjalanan yang cukup lumayan lama. Namun, selesai dari pertandingan tersebut, ia bergegas untuk melanjutkan perjalanan pulang ke kampung halamannya. Di sana, ia hanya bisa menangis dan ikhlas melepas sang mama yang sudah meninggalkannya 6 hari yang lalu. Tak tanggung-tanggung, Riani sampai berlutut di pusaran sang mama untuk mengenangnya untuk yang terakhir kalinya. Number 5. Pesan dari sang ayah. Meski sang ayah terkenal dengan sosok yang cuek dan tidak banyak bicara, namun beliau selalu menyampaikan bahwa beliau bangga dengan anak perempuannya itu lantaran sudah bisa mengharumkan nama daerahnya dan juga negara Indonesia. Suatu kebanggaan yang tak bisa diukur dengan hal lainnya. Bahkan, ayahnya sangat kaget saat menonton pertandingannya di lapangan Musashino Forest Sport Plaza. Di sana pasangan Riani dan Gracia menang 2 game langsung dengan skor yang diperoleh 21-19, 21-15. Hanya dalam tempo yang sangat singkat yaitu 55 menit. Hingga saat ini ia sudah mampu meraih gelar-gelar bergengsi yang sudah dipersembahkan pada Merah Putih. Di antaranya yaitu medali emas SEA Games 2019, Indonesia Master 2020, Thailand Open 2020, dan sederet turnamen BWF lainnya. Nah, dari sosok wanita inilah bisa dijadikan sebuah inspirasi jika lahir dari keluarga yang kurang mampu itu bukanlah akhir dari segalanya. Masih banyak cara untuk meraih kesuksesan seperti yang kita impikan. Selamat atas kemenangan dan kado untuk Indonesia Raya.